Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan progres dari proposal riset kami yang berjudul identifikasi soundmark yang ada di kawasan Pasar Ngasem, Yogyakarta. Nah, sebagai gambaran umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi soundmark yang ada di kawasan Pasar Ngasem, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode kualitatif, yang kedua adalah metode kuantitatif. Nah, dari penelitian ini diharapkan nantinya akan tergambar bagaimana kualitas atau identifikasi soundmark yang ada di kawasan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan penjelasan latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian sementara tentang proposal riset yang kami ajukan, yang kebetulan sudah kami lakukan riset juga. Terima kasih sebelumnya. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kelompok kami. Terdiri dari saya, Vincent, Julia, Mas Yusuf, dan Noven, dengan yang berjudul identifikasi soundmark di kawasan Pasar Ngasem, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Jadi latar belakangnya itu menggambarkan pentingnya memperhatikan aspek soundscape dalam kajian lingkungan, khususnya di kawasan Pasar Ngasem. Dalam konteks ini, soundmark khususnya menjadi elemen krusial yang mencerminkan perubahan suasana dan identitas suatu tempat dari masa ke masa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa soundmark dapat berubah signifikan akibat aktivitas manusia dan perkembangan bangunan itu sendiri. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam mempertahankan sense of place yang otentik. Dengan demikian, pemahaman terhadap persepsi masyarakat terhadap suara-suara di pasar menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan nilai budaya dan konservasi lingkungan. Melalui pendekatan akustik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi soundmark yang khas dan menggambarkan kompleksitas pengalaman auditif di kawasan tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merancang strategi pelestarian yang berkelanjutan dan memperkaya pengalaman wisatawan. Berdasarkan uraian latar belakang tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah soundmark di kawasan Pasar Ngasem. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Julia. Baik, terima kasih Vincent. Saya akan melanjutkan presentasi terkait metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah mixed methods, yaitu penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian atau penyidikan untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Metode kuantitatif sebagai metode untuk menguji teori tertentu. Dalam penelitian ini, salah satu teori yang digunakan sebagai landasan penelitian adalah standar soundscape dalam ISO 2018. Lokasi penelitian ini di kawasan Pasar Ngasem dengan objek penelitian berupa suara-suara yang ada di kawasan ini, yaitu suara angin, hewan, hiruk-pikuk pengguna seperti penjual, pembeli atau pengunjung, mesin kendaraan, hujan, dan lain-lain. Lalu, untuk subjek dari penelitian ini meliputi penjual, pembeli atau pengunjung, pelintas jalan di kawasan ini, baik di dalam maupun di luar, atau pemukiman di sekitarnya. Selanjutnya, populasi dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di kawasan Pasar Ngasem, meliputi penjual, kemudian pembeli atau pengunjung, pelintas jalan di kawasan ini, baik di dalam maupun di luar, atau pemukiman di sekitarnya. Populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa titik, yaitu di titik pertama, sebelah timur kawasan Pasar Ngasem atau di belokan Jalan Taman. Di titik 2, sebelah barat kawasan Pasar Ngasem atau di pojok barat Laut Pasar. Di titik 3, area pertigaan menuju Pasar Ngasem. Di titik 4, blok kios dan lapak di Pasar Ngasem. Di titik 5, hunian di sekitar Pasar Ngasem atau di lokasi dalam. Teknik purposive sampling ditujukan untuk masyarakat di kawasan Pasar Ngasem yang sudah tersebut dalam populasi dalam penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu di titik 1 ada pejalan kaki, penghuni rumah atau toko, di titik 2 ada pejalan kaki, penghuni rumah atau toko, di titik 3 ada pejalan kaki dan beberapa masyarakat yang sering berada atau mangkal, di titik 4 ada beberapa pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Ngasem baik blok barat maupun timur. Di titik 5 ada beberapa penghuni di sekitar Pasar Ngasem di lokasi dalam dan beberapa pejalan kaki atau wisatawan.
Dalam kegiatan penelitian ini, batasan usia responden ditentukan antara usia 25 hingga 45 tahun. Alasannya karena orang pada usia ini dipandang memiliki tingkat kestabilan emosi yang lebih baik. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Kemudian instrumen pengumpulan data ada peneliti, panduan wawancara, alat tulis, kamera, dan alat perekam, serta kuesioner tertutup. Dari data yang didapatkan dari hasil wawancara, tahapan yang digunakan untuk menganalisis data meliputi editing data, coding data, entry data, uji validitas dan reliabilitas, serta analisis deskriptif dengan metode analisis yang digunakan yaitu metode induktif dan metode deduktif, serta cara melakukan analisis dengan pendekatan studi kasus. Untuk mendapatkan analisis data yang valid dan reliable, maka dilakukan pengujian secara sederhana. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan cara check and recheck. Jadwal penelitian dilakukan pada bulan Februari dengan pengajuan judul penelitian, di bulan Maret dengan penyusunan proposal, di bulan April ada seminar proposal, di bulan Mei ada pengumpulan data, di bulan Juni ada penyusunan laporan hasil penelitian. Sekian dari saya, selanjutnya untuk hasil penelitian dilanjutkan oleh teman saya Novin. Baik, untuk hasil dan penelitian yang telah kami lakukan pada waktu dan titik lokasi yang sudah kami tentukan di kawasan Pasar Ngasem, bahwa di waktu pagi hari suasana pasar ini cenderung ramai, di mana titik lokasi satu yang berada pada bagian timur, yaitu area di luar kawasan Pasar Ngasem, lebih didominasi oleh suara kendaraan bermotor yang lalu lalang. Hal serupa juga dirasakan di titik lokasi 2, yaitu di bagian sebelah barat. Suara-suara tersebut selalu ramai, kecuali zona yang berada pada area parkir mobil yang berdekatan dengan tempat sampah cenderung menurun, karena berkurangnya pengunjung pasar di siang hari dan juga sore hari. Namun suara yang didominasi pada kawasan tersebut adalah suara dari kicauan burung. Penelitian yang kami lakukan di titik lokasi 3, yaitu pada bagian dalam kawasan Pasar Ngasem, bahwa suara yang mendominasi adalah suara dari aktivitas pasar tersebut, yakni suara kendaraan roda 2 yang keluar masuk kawasan pasar, suara percakapan pedagang dan pembeli, suara musik dari lapak milik pedagang, suara mesin, suara dari pengamen yang memainkan gitar sambil bernyanyi, dan suara dari percakapan pengunjung yang hanya sekedar menikmati suasana pasar tersebut. Ketika siang hari di zona timur, bagian dalam Pasar Ngasem didominasi oleh suara musik dari lapak atau warung milik pedagang, kemudian suara percakapan antara pemilik pedagang, dan suara tangisan anak pemilik warung tersebut. Sedangkan pada titik lokasi 4, suara yang mendominasi adalah suara percakapan antara pedagang, pembeli, dan mesin. Di titik lokasi 5, yaitu kawasan perumahan di area kawasan Pasar Ngasem, cenderung sepi dan hanya didominasi oleh suara kicauan burung milik warga. Suara-suara di bagian dalam pasar mulai berkurang ketika siang menjelang sore hari, namun aktivitas pasar terus berjalan. Di hari kedua, cuaca hari itu sedang hujan, sehingga kami tidak sempat melakukan wawancara, namun kami melakukan rekaman audio. Dan hasil yang kami temukan bahwa di bagian dalam Pasar Ngasem terdapat suara hujan, suara percakapan dari pemilik pedagang yang selesai melakukan acara swalayan, dan suara dari kendaraan bermotor. Di hari ketiga kami melakukan wawancara dan pembagian kuesioner untuk mengetahui persepsi dari pengguna kawasan pasar tersebut. Hasil kuesioner yang disebar secara random didapatkan bahwa kawasan ini baik menurut standar ISO atau TS. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Yusuf. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memaparkan latar belakang dari adanya penelitian ini, metode penelitian ini, kemudian tadi sedikit ada literatur review, dan kami sudah melakukan sedikit bagian dari apa yang sudah kami lakukan. Ada beberapa hal yang kami dapatkan. Yang pertama, kesimpulan kami adalah dari metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, yang dapat kami temukan dalam penelitian ini bahwa yang namanya sonmat yang ada di kawasan Pasar Ngasem itu berbeda-beda. Menurut para responden, berdasarkan pengalaman mereka terdahulu dibandingkan dengan sekarang terkait dengan bunyi-bunyian yang ada di kawasan Pasar Ngasem, kualitasnya jauh lebih baik yang dulu dibandingkan yang sekarang. Sementara itu, hal ini bertolak belakang dengan metode kuesioner, yaitu metode kuantitatif yang kami lakukan. Ternyata dengan mengedarkan beberapa angka kepada para responden yang kami dapatkan sementara dari penelitian ini adalah bahwa ternyata berdasarkan standar
ISO 2018 kualitas soundmark yang ada di kawasan Pasar Ngasem ini bisa dikatakan lumayan bagus. Namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena kita ambil secara random. Pada tahun berikutnya akan kita perdalam lagi sehingga kita bisa memetakan bagaimana sih identifikasi yang benar soundmark yang ada di kawasan Pasar Ngasem Yogyakarta ini. Terima kasih.